21. Jadi ada 3 bagian ya. Bagian Romawi 1 itu pendahuluan. Bagian Romawi 2 itu isi. Dan bagian Romawi 3 itu penutup. Jadi pendahuluan, isi, penutup. Di bagian pendahuluan itu isinya why. Ya. Mengapa harus ada inovasi dalam bidang yang menjadi bagian Anda ya? Sekali lagi, mengapa harus ada inovasi dalam strategi? Mengapa untuk yang bahas strategi ya? Jadi tidak ada sub lagi, ya, tidak dibuat sub lagi. Langsung aja Anda kemukakan mengapa harus ada inovasi tersebut. Kalau disertai data ya lebih bagus ya. Kemudian pada bagian 2 isi judulnya jangan ditulis isi ya. Ditulisnya inovasi sesuai dengan bidang Anda. Sesuai dengan inovasi yang Anda atau judul inovasinya aja langsung boleh. Judul bentuk inovasinya Anda tuh apa? Untuk judulnya ya. Kemudian bagian 2.1 itu Anda menjelaskan bentuk inovasinya. (2.1) itu bentuk inovasinya apa? Sedetail mungkin sesuai dengan ide Anda. 2.2 kelebihan dari inovasi Anda. Dua titik tiga kelemahan dari inovasi Anda. Jadi pada bagian 2, 2.1 menjelaskan sedetail mungkin bentuk inovasi yang Anda hasilkan. Kemudian 2.2-nya kelebihannya, 2.3-nya kelemahannya. Bagian 3 penutup. Tiga titik satunya kesimpulan. 3.2-nya rekomendasi. Misalkan rekomendasi itu inovasi
yang Anda hasilkan itu sebaiknya diterapkan di mana? Ya, pada jenjang apa? Misalkan gitu ya. Pertanyaan? Bisa menanya, Bu? Ya. Jadi di pendahuluan itu kita buat kan kayak bab 1 pendahuluan terus langsung aja why-nya tanpa harus buat titik 1.1 gitu ya, Bu? Ya. Ya, jadi menjawab mengapa. Ya. Mengapa harus ada inovasi tersebut? Jelas, Nisa? Jelas, Bu. Kalau menjawab mengapa kan berarti kondisi yang sekarang tuh seperti apa gitu. Implementasi yang ada sekarang seperti apa gitu kan, sehingga harus, kalau menurut Anda harus ada inovasi tersebut. Kondisi-kondisi apa saja yang ada sekarang ini sehingga menurut Anda perlu dilakukan inovasi. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, Iren. Untuk yang 2.2 dan 2.3, kelebihan dan kelemahan itu dalam bentuk paragraf atau poin, Ibu? Bebas. Silakan saja, Iren. Baik, Ibu. Ya. Ada lagi? Om Kalvin sudah paham, Om? Sudah, Ibu. Oke. Lanjutkan ya. Ditulis tangan ya, di foto, nanti masukkan ke grup. 30 menit aja. Jelaskan 3 premis dasar dari Schumpeterian Innovation
jelaskan 3 premis dasar dari Schumpeterian Innovation. Yang kedua, ya, kasih. Apa yang dimaksud dengan endogenous innovation? Yang ketiga, Anda lebih condong ke Schumpeterian atau endogenous? Berikan alasannya. Yuk, 3 itu. Silakan aja mau off kamera ya. Jawabannya 2. Ya, yang nomor 1, 3 premis dasar yang digunakan. Ini Anda semuanya bisa dapat bukunya ya? Iya, Bu. Jadi semua merujuk ke bukunya ya. Via, kenapa disebut Schumpeterian Innovation? Via, Sebentar, Bu. Baik, Bu. Jadi, kalau misalnya di buku yang sudah Ibu berikan, ada di bagian 3 gitu, tentang inovasi
Sampeter gitu. Nah, jadi itu tuh adalah teori inovasi yang menggunakan 3 premis dasar untuk pertumbuhan industri. Nah, di sini ada akumulasi kreatif, penghancuran kreatif, dan penolakan keseimbangan pasar kompetitif. Nah, semua aspek ini menekankan pertumbuhan evolusioner dan inovasi endogen. Nah, di mana dinamika pasar, ekspektasi keuntungan, dan pertumbuhan jangka panjang menyediakan bahan utama dari teori inovasi ini. Nah, seperti itu, Bu. Itu sudah ke itunya ya. Tadi yang saya tanyakan, Fadilah, kenapa disebut Schumpeterian? Karena Bu, dari pemahaman saya membaca teori inovasi endogen dan inovasi Schumpeter, menurut saya premisnya dari inovasi Schumpeter itu lebih dapat diterima. Karena kalau kita lihat dari teori inovasi endogen, menjelaskan bahwa pendorong inovasi itu kan faktor-faktor internal pasar, misalnya keinginan untuk memperoleh untung, meningkatkan efisiensi agar bisa tetap kompetitif dalam pasar. Cuman yang saya pertanyakan itu adalah apa justifikasinya kita membuat premis tersebut. Sedangkan kalau kita lihat dari teori Schumpeter yang lebih menekankan aspek wirausahawannya atau individunya itu, menurut saya itu lebih menjawab pertanyaan premis yang tadi saya permasalahkan itu. Jadi premisnya lebih dapat diterima, yaitu perilaku manusia yang menginginkan apa ya, yang dari dasar ilmu ekonomi juga ingin memperoleh sumber daya yang sebanyak mungkin. Jadi menurut saya teori Schumpeter itu lebih dapat diterima premisnya dan lebih menjelaskan perilaku dinamika pasar asalnya dari mana. Dengan kata lain, kalau dari Schumpeter itu wirausahawan yang menyebabkan dinamika pasar, sedangkan kalau dari teori endogen, dinamika pasar lah yang menyebabkan wirausahawan itu berinovasi. Tapi kan dari awal juga ya adanya dinamika pasar itu karena individu di dalamnya, Bu. Jadi menurut saya Schumpeter premisnya lebih dapat diterima. Jadi kesananya juga bagi saya lebih akurat menjelaskan teori inovasi. Oke. Tapi maksud saya, ya kamu udah bagus ya menganalisanya. Tapi pertanyaan saya tuh simpel aja sebenarnya. Sebelum masuk ke pertanyaan yang 3 tadi, kenapa disebut Schumpeterian? Ibu, saya izin menjawab. Iya, Elia. Mengapa disebut teori Schumpeterian? Karena pencetusnya juga Joseph Alois Schumpeter. Jadi itu kayaknya karena pencetusnya namanya Joseph Alois Schumpeter, jadi teorinya dinamakan Schumpeter. Ada lagi? Iya. Fadila. Ada lagi? Ya Bu, mungkin kalau pendapat saya sendiri sama ya tadi kurang lebih kayak Elia, karena mungkin diambil dari nama pencetusnya sendiri yaitu Joseph Schumpeter. Kayak gitu Bu. Ini pada kemana ya?
Iren? Iya, Bu. Terpikirkannya oleh saya kayak Elia dan Risma karena pencetusnya oleh komputer. Dia tadi sudah disampaikan oleh Fadilah. Apa panggilannya teh Fadil, Sidik atau siapa ya? Fadil, Bu, dipanggilnya. Fadil. Ya. Itu kan pemikirannya Schumpeter itu dikenal juga ya di di literatur entrepreneurship ya, kewirausahaan. Oke, jadi Anda lebih ke, kita lihat yang nomor 1 ya, 3 premisnya ya. Tiga premisnya. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Fadil, kenapa di saya kamu double ya Fadil? Satu buat kamera, satu buat mikrofon, Bu. Saya nggak punya webcam soalnya, jadi harus pakai HP. Ya, maaf. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Bu, bedanya pertama dan kedua itu maksudnya premis antara yang teori Schumpeter dan teori endogen, bukan? Bukan. Yang premis 1 dengan premis kedua. Premis akumulasi kreatif dan penghancuran kreatif. Oke. Menurut saya, Bu, dari pemahaman saya, akumulasi kreatif itu adalah proses inovasinya sendiri yang wujud dari inovasi itu seperti apa, dan inovasi itu kan bisa dalam bentuk produk yang bisa lebih menarik untuk dikonsumsi, inovasi proses yang membuat proses produksinya lebih efisien biaya, inovasi organisasi yang juga meningkatkan efisiensi tapi dari sisi keorganisasian badan usahanya, inovasi pasar yang kalau tidak salah itu terlibat dengan marketing atau saya kurang paham, Bu, kalau yang inovasi pasar, inovasi input juga saya kurang paham. Tapi untuk yang penghancuran kreatif itu menurut saya dapat lebih dipahami sebagai konsekuensi dari akumulasi kreatif. Karena dalam pasar itu ada persaingan dan persaingan itu dapat dilakukan melalui inovasi. Pihak mana, badan usaha mana yang lebih inovatif, maka ia lebih bisa menekan biaya dan lebih dapat mendapatkan untung dan lebih besar pula pangsa pasarnya. Sedangkan penghancuran ini merujuk pada badan usaha lain yang terpaksa harus ikut inovasi, jika tidak ya hancur, dalam artian dia tidak bisa kompetitif lagi, tidak bisa ikut dalam pasar. Begitu, Bu. Oke, kalau dengan yang ketiga? Yang ketiga itu penolakan keseimbangan pasar. Menurut saya itu kan biasanya kalau dalam teori ekonomi klasik ya, kita berasumsi bahwa ekonomi kompetitif itu artinya sudah dalam equilibrium, sudah tidak ada bisa perubahan lagi antara harga, biaya, dan partisipan dalam pasarnya. Namun penolakan ini adalah aspek manusianya, aspek dari wirausahawannya yang menginginkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, atau ya dengan kata lain dia tidak bisa menerima bahwa kondisi pasar ya begitu saja, dan untuk mengubahnya ia berinovasi. Dengan kata lain ia mendatangkan aspek baru dalam pasar yang merusak atau menggoncangkan keseimbangan tersebut karena adanya faktor baru, yang faktor ini adalah inovasi. Oke.
Bagus ya, Fadil. Coba saya lihat. Yang lain gimana? Pendapat yang lain? Tadi kan tugasnya menjelaskan ya, bukan cuma menyebutkan. Gimana yang lain? Mungkin ada yang ingin disampaikan karena mungkin Anda tipe auditory atau tipe kinestetik ya. Seperti Padil nih. Di tulisannya sih singkat-singkat, tapi begitu menjelaskan lebih gamblang. Ya udah lama nggak latihan nulis, Bu. Tadi Anda menjelaskan rejection gamblang di sini hanya jadi satu kalimat ya Padil. Ya, takut keburu kehabisan waktu. Ada yang ingin menambahkan dari yang Anda tulis? Rahimatul. Saya hari ini kok nggak lihat Aurel ya? Ini semuanya tuh sakit kayak Elia off cam. Yang on cam hanya 9 orang. Rahimatul. Kemana Rahimatul? Lutfi, Anda punya pendapat lain? Ya, halo Ibu. Mungkin Lutfi sependapat itu dengan teman-teman yang lainnya bahwa memang dari model-model ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan memberikan atau mencari sebuah inovasi gitu ya Bu, baik dari dalam yaitu endogen maupun dari persaingan perusahaan itunya sendiri atau persaingan pasar ya, melalui 3 premis dasar dari Schumpeter. Mungkin seperti itu. Oke. Dia Lutfi. Ya, Bu. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang 3 premis dari Schumpeter? Kalau saya sendiri hampir sama ya, Bu. Jadi 3 premis ini tuh
lebih menekankan kepada pertumbuhan evolusioner dan inovasi endogen gitu Bu. Jadi menekankan juga pada munculnya gagasan produk baru, metode baru, pasar baru, serta inovasi baru pada organisasi. Seperti itu Bu mungkin. Premis itu apa? Premis itu istilah yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Jadi 3 tadi akumulasi kreatif, sebagai landasan. Landasan berpikir untuk nantinya mengambil kesimpulan. Yang menarik di sini kan ada, Anda udah paham belum? Kok ada creative accumulation, ada tapi creative destruction. Paham tidak? Kalau saya sendiri sih masih kurang paham, Bu. Cuman mungkin maksudnya bukan penghancuran kreativitas gitu ya, Bu. Maksudnya kayak perpindahan antara inovasi sebelumnya sama inovasi yang baru atas hasil dari akumulasi kreativitasnya gitu, yang udah ditemukan sebelumnya. Iya kan? HP tahun 90-an, akhir 90-an kan HP untuk komunikasi saja ya, dengan SMS, hitam putih. Terus berwarna. Terus mulai ada foto tahun berapaan ya? Bisa untuk foto. Terus bisa bisa untuk kirim email tahun berapa? Televisi, hitam putih, tabung. Terus sekarang juga nggak ngerti sih, saya nggak terlalu ngerti juga bedanya di mana. Kemudian jadi LCD ya. Kemudian jadi LED. Terus sekarang Smart TV. Ya. Baik lagi ke HP. Anda sih mungkin belum atau mungkin masih balita ya waktu Nokia merajai dunia telepon seluler ya. Ya bisa dibilang HP sama dengan Nokia gitu ya. Jadi merek lain mungkin merek-mereknya dulu mungkin nggak sempat Anda kenal ya. Sony, dulu ada Sony, ada Ericsson,
Motorola sempat pakai nggak? Ya. Terus bahkan untuk memperkuat akhirnya bergabung tuh jadi merek Sony Ericsson, tapi nggak kuat juga ya. Kemudian muncul Samsung, ya. Nokia sih produknya ada ya ditawarkan, tetapi tidak dulu betul-betul HP sama dengan Nokia, ya. Kalau yang mengikuti perkembangan dari awal tidak akan menyangka bahwa Nokia bisa dibilang hilang dari pasaran gitu. Karena begitu merajainya Nokia pada saat itu. Ya kalau di laptop Anda sempat kenal Sony Vaio. Pokoknya kalau nenteng Sony Vaio itu serasa orang paling kaya aja ya. Paling keren. Sony Vaio dari Sony. Ya. Sekarang nggak tahu sih di BEC ya. Rasanya sih jarang lihat yang banyak produknya Asus ya. Apa lagi ya? HP, Bu. HP ya. Dulu juga sempat merajai Toshiba ya. Saya ingat itu dulu waktu pertama ngajar karena butuh yang tebelnya masih setebel buku tuh laptopnya, itu beli secondnya aja harga second loh yang udah berapa tahun pakai, bukan baru 1 tahun pakai, udah sekian tahun dipakai itu di berapa, di 5 atau 6 juta gitu saat itu. Sekarang bisa. Jadi ada itu untuk menggambarkan adanya akumulasi kreatif dengan apa ya? Bukan penghancuran sih mungkin ya kalau di ini. Apa Padil istilah yang lebih Bu, mungkin sebenarnya penghancuran kreatif itu bukan merujuk pada hancurnya kreativitas, Iya. tapi penghancuran yang disebabkan oleh kreativitas. Yang Iya. dihancurkan sendiri itu teknologi lamanya Iya. dan perusahaannya. Menghasilkan, iya maksudnya, ya makanya ada istilah yang lebih ini nggak daripada penghancuran kreatif. Pergeseran mungkin kali, Bu. Gimana? Menggantikan mungkin, Bu. Pergeseran. Menggantikan. Pergeseran. Ya mungkin. Tapi yang jelas mah Anda paham ya bahwa bukan justru itu kan yang minggu lalu kita bahas ya, inovasi sendiri itu menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih baik ya. Kebayang kalau misalkan sampai sekarang HP masih hitam putih terus bisanya kirim SMS saja. Ya. Makanya waktu sebenarnya kan kita sekarang ini dimainkan oleh pasar ya. Karena HP gitu ya misalkan. Karena waktu kita berkesempatan ke Samsung sana di Korea, mereka udah punya teknologi untuk 10 tahun ke depan yang mau dijual. Jadi kalau negara kita bisanya beli terus,
Ya, Asep tinggal ngumpulin uang aja. Iya, Bu, Nanti benar. sama Samsung dicicil, keluarkan yang begini, Asep beli, keluarkan yang begini, Asep beli gitu. Karena udah, terus itu kan ke sana itu waktu itu 2017, udah punya untuk 2027, berarti sekarang dia sudah punya untuk 2032. Ya, kita berkesempatan, wah 10 tahun kemudian nih teknologinya akan seperti ini. Masih diakip, ya. Kita kalau tidak berusaha, tapi pasti bisa ya, buktinya aja dia bisa melawan Nokia gitu ya. Padahal kurang gimana dulu Nokia ya, paling depan. Nah, mungkin anak didik kita nanti ya, Anda. Bukan tidak mungkin gitu, akan seperti itu. Kan seperti misalkan tidak terbayang televisi dulu ya yang sesuai acara yang punya stasiun ya kan ya. Tapi sekarang malah sepertinya acara TV-nya nggak ditonton ya. Tapi Anda lihat YouTube, lihat melalui televisi gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan tahun 80-an. TV cuma satu. Jadi ya beritanya cuma satu. Nggak bisa kita bandingkan tadi, ya nggak akan ada perbedaan. Kalau sekarang diwawancara sama ini beda, wawancara ini beda, wawancara ini bisa jadi beda. Di sini debatnya begini, di sini debatnya begini. Ya, jadi tadi ditekankan walaupun kalau pakai Google Translate penghancuran kreatif, tapi bukan berarti menghancurkan yang kreativitas yang ada, tetapi maksudnya adalah mencari bentuk yang lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi ya, kayak televisi, bayangkan kan dulu tabung belakang masih tahu kan ya, sekarang tipis, malah yang keluaran Samsung itu ada yang bisa sebagai lukisan, jadi kalau nggak lagi ditonton, jadi kalau ditempel di dinding itu seperti lukisan, pakai bingkainya kayak bingkai kayu. Berapa harganya? Nggak tahu lah, puluhan aja. Atau ada yang seperti kaca, tidak terbayangkan seperti itu. Siapa yang nge-reviewnya tuh waktu itu? Nggak tahu Bang David, nggak tahu siapa, saya lihat anak saya. Hah? Dan anak saya nyebutnya Bang David, kayak saudaranya aja, Bang David. Ya, itu televisinya kayak kaca aja gitu. Ngeri juga sih kalau punya ini, kena bola perang aja ya. Nah, itu kan lebih baik ya. Kalau dulu kan yang mungkin di rumah buyut Anda gitu kan, televisinya dimasukkan ke lemari, ya kan, lemarinya juga besar, kan mengambil space ruangan. Kalau sekarang modelnya, apalagi rumah sekarang tanah udah mahal, ya kan, rata-rata ukurannya rumahnya kecil-kecil gitu kan, rumah tangga yang baru dengan televisi yang tempel di dinding kan tidak mengambil space, ya. Nah, itu berarti kan lebih baik. Ya.
lebih baik. Ya, demikian juga dengan HP, makanan juga seperti itu ya. Dulu rasanya keju itu ya buat lapisan roti sudah aja gitu ya. Kalau sekarang kan keju bisa untuk berbagai makanan ya. Semua makanan ada rasa keju. Oke. Kemudian premis yang ketiga, apa tadi Anda artikan rejection of competitive market equilibria ya. Anda sudah belajar ini ya di pengantar, di teori gitu ya, bahwa dalam klasik itu pasti akan mencapai keseimbangan. Nah, di inovasi itu menolak yang pemikiran yang demikian ya. Ya bahwa pasar itu selalu berada dalam keseimbangan. Bisa kita lihat sekarang ini juga ya, bahkan di negara yang maju pun ya pasar tidak selalu berada dalam keseimbangan. Oke, kemudian dari 3 premis itu ya, this aspect all emphasize evolutionary growth and endogenous innovation. Nah, kembali tadi ke yang digarisbawahi oleh Fadil. Kalau kita lihat ketiga premis ini ada pada siapa? Dera, ada pada siapa coba? Wirausahawan, Ibu. Ya, Schumpeter menyebutnya wirausaha. Ya, atau intinya ada pada diri manusia. Ya, kreativitas itu adanya pada diri manusianya. Pada tahun berapa sih keluar Avanza Xenia tuh? 2000-an mungkin ya? Tapi udah agak ke sini juga sih ya. Maksudnya nggak persis tahun 2000-an. Itu sekitar 5 tahun setelahnya itu, kalau Anda perhatikan, variannya itu sudah 42 varian. Ya, apalagi sekarang. Kan apa yang misah? Anak laki biasanya tahu apa yang misah sekarang tuh? Veloz. Ya, Veloz jadi misah ya. Jadi merek tersendiri. Nah, kita kalau hanya jadi konsumen, kalau manusia Indonesia tidak kreatif, ya kurang kreatif, ya kita akan terus dimainkan oleh pasar.
Motor aja ya, motor. Dulu kan nggak ada motor matic. Ya, dulu sangat jarang lihat perempuan pakai motor. Ini mungkin semuanya di sini kecuali saya, mungkin di ruangan Zoom ini nggak bisa motor. Ya, semuanya kayak yang perempuan juga bisa motor matic. Dengan adanya motor matic. Itu juga baru tahun 2000-an ya ada motor matic. Kan lebih baik dari yang sebelumnya ya. Kemudian kita lihat yang kedua, inti dari endogenous innovation. Apa Andita yang sudah Anda baca? Ya Ibu, kalau yang tadi saya baca itu, jadi inovasi endogen itu berpendapat bahwa sebuah pemikiran itu dihasilkan dari internal gitu Bu, sebagai akibat dari internal. Internal. Dianisa, yang dimaksud internalnya itu apa Dianisa? Ya Ibu, kalau menurut saya internalnya itu mungkin teknologi. Teknologi. Konita, setuju dengan Dianisa atau punya pendapat lain? Kalau menurut saya itu dari diri seseorangnya itu, Bu. Diri seseorang. Destra, gimana Destra? Kalau menurut saya internal itu dari diri sendiri, Bu. Atau lihat dari itulah, bukan internalnya. Endogennya itu apa? Destra. Yang Destra baca, endogenous innovation itu apa? Rahmi? Ya, Ibu. Ya. Dari yang saya baca, inovasi endogen ini adalah inovasi yang melibatkan insentif pasar untuk mengembangkan kecenderungan investasi pada inovasi. Di sini dalam teori ini yang saya baca, inovasinya itu berfokus pada modal manusianya, Ibu. Dari sisi internal bisa disebut kalau pertumbuhan ekonomi endogen kan ya Bu di sini itu, dan jadi mungkin bisa modal manusia di dalam negara itu sendiri. Sebagian besar perubahan dinamis dihasilkan oleh kekuatan endogen. Kekuatan endogennya itu adalah
Di bagian depannya itu kan sudah ada dijelaskan di sana ya. The following endogen aspect are most important. Satu apa? Ekspektasi keuntungan. Iya, ekspektasi keuntungan. 2, pertumbuhan endogen melalui inovasi. kemudian yang ketiga, Koinvensi dan koevolusi. koinvensi dan koevolusi. Dan yang keempat, inovasi Schumpeterian. Dalam hari ini adalah tadi ya, merujuk kepada wirausaha. Nah, yang ketiga tentu saja yang saya tanyakan tadi yaitu tidak ada jawaban benar ataupun salah ya. Anda lebih condong kemana? Ke inovasi bersifat endogen seperti yang dikemukakan Schumpeterian atau yang inovasi endogen ya. Anda tentu saja memiliki memiliki pendapat masing-masing seperti pendapat Padil tadi. Padil mempertanyakan apa tadi? Premisnya Bu dari endogen. Ya. Bisa diulangi. Baik. Saya mempertanyakan premisnya inovasi endogen itu apa justifikasinya dinamika pasar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan premis teori Schumpeter, bisa dikembangkan juga yang menjadi premisnya inovasi endogen. Jadi menurut saya lebih lengkap dan lebih mendasar. Kalau teori Schumpeter itu. Untuk memperjelas teman Anda yang bagian mana? Yang premis endogen. Oke. Premis endogen itu dari pemahaman saya bahwa inovasi itu muncul karena adanya dinamika pasar, insentif internal ya disebutnya. Insentif internal ini bisa berupa keinginan untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki efisiensi. Sedangkan oke lah katanya dinamika pasar, tapi dinamika pasarnya itu sendiri terbentuk dari apa? Ya, kalau kita belajar ilmu ekonomi yang dasar kan kita juga mengetahui bahwa yang namanya pasar itu adalah agregat dari atau gabungan dari aktor-aktor dalam perekonomian tersebut. Dalam hal ini yaitu adalah wirausahawan. Jadi menurut saya lebih penting memahami bahwa pasar itu terdiri dari individu yang membentuk dinamika, bukan dinamikanya yang ada duluan gitu Bu. Oke. Gimana yang lain? Bisa dipahami? Walaupun pada akhirnya kalau disarikan yang dinamika pasar itu ada juga karena ya seperti sekarang dinamika yang ada di pasar kan karena adanya orang-orang kreatif kan, karena adanya para wirausaha kan. Sepertinya yang lain masih paham atau ngahulang. Karena waktunya sudah habis, Bu. Ya udah. Dibaca lagi ya yang terutama mungkin yang belum dipahami karena tidak secara langsung ditulis dalam bukunya kan. Kalau tadi yang Schumpeterian itu tertulis 3 basics, premis gitu ya. Coba dipahami lagi ya yang premis dari endogenous innovation. Walaupun kalau sekali lagi kalau tadi yang Schumpeterian udah jelas ya
bahwa dia bicara tentang kreativitas, makanya dia juga dijadikan dasar kalau yang ngambil skripsi tentang kewirausahaan pasti bicara tentang kreativitas, pasti masukkan teori dari Schumpeterian ini gitu. Bahwa peran wirausaha itu sangat penting ya. Jadi yang tadi 3 premis dasar itu merujuk kepada wirausaha ya, kreativitas dan sebagainya hanya bisa ada kalau ya manusia berpikir ya kan, menciptakan ide ya yang diwujudkan dalam memiliki ide ya kan, thinking new thing kan, kreatif, kemudian inovasi, doing new thing ya, menjadi sesuatu yang baru ya. Ada kreativitas yang dilanjutkan dengan inovasi. Kemudian yang endogenous innovation itu premisnya adalah dinamika pasar ya. Tetapi pasar itu juga terjadi dinamika jika ada ya manusia-manusia yang kreatif ya, yang tadi beberapa contohnya di pasar sudah kita ketahui ya, perkembangan di berbagai produk gitu ya. Demikian juga dalam pembelajaran ya. Tidak terbayangkan sekarang pembelajaran seperti ini ya. Pembelajaran identik ada guru, ada siswa, ada kelas, ada media ya. Tidak terbayangkan akan terjadi seperti ini. Ya, makanya yang punya Zoom kan keuntungannya langsung mendapat keuntungan yang sangat dia sendiri tidak percaya ya setelah masa pandemi ini. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas diskusinya, ya pemikirannya. Terus minggu depan sesuai dengan jadwal ya, dan sudah dijadwalkan dengan baik oleh Risma. Terima kasih. Jadi tampilnya itu tidak strategi dulu gitu, tetapi sudah kan ya, sudah diatur ya Risma ya. Iya sudah Bu. Kemudian kalau boleh sih minta tolong di minggu yang tampil, di tiap minggu yang tampil ada background-nya ya yang sama. Bikin background Zoom ya. Kemudian yang tampil hari itu siapa saja gitu ada tampil di background-nya. Ini gimana Risma? Ya, jadi yang tampil itu pakai background yang sama gitu Bu, biar tahu hari ini misalnya ini Lutfi, Rahmi sama Anissa yang ini. Iya, betul. Demikian. Banyak ini Om Calvin tuh kreatif Om Calvin. Pakai Canva, Calvin itu dari Canva nama tuh. Jadi udah visioner namanya Om Calvin. Kayaknya kerjaannya makan tidur nih Om Calvin. Oke ya. Jadi ada inovasi apa gitu ya, background-nya terus nama penampilnya. Oke, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.